Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Ketemu lagi ya di balik perubahan edisi spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kak. Oke, kita lanjutin serial biografinya David R. Hawkins. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita gas lagi. Ini udah mau masuk bagian terakhir ya dari biografi ini. Nanti setelah puasa kita akan membacakan buku Hawkins yang lain untuk program TBP gitu ya. Oke, kita lanjut. ACIM terus tumbuh ya. Sampai sekarang tuh ACIM itu terus tumbuh dan program-program di ACIM itu terkalibrasi 605. Jadi dia 605. Dan Hawkins mengundang teman lamanya, Jerry Jampolsky, sekarang penulis buku terlaris Love is Letting Go of Fear, untuk berbicara dengan grup ACIM mereka pada Maret 1982. Mereka memadati dengan sekitar 300 orang dengan ruang berdiri saja ke dalam teater Flickersec untuk acara yang bertajuk Attitudinal Healing. Hawkins diundang untuk bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh Pat Flanagan, yang terkenal karena tulisannya tentang kekuatan piramida kuno dalam perjalanan ke Mesir tahun 1981. Pengeluaran Hawkins dibayar sebagai imbalan dia mengajar kelas malam di ACIM selama perjalanan. Jadi Hawkins itu mulai ngajar. Nah, kalau kamu pendasaran kamu itu sudah bagus, tata bahasamu bagus, kamu ngerti bedanya kata kerja, kata sifat, kata benda dalam kalimat, itu nanti kamu banyak diundang orang. Apalagi ini ya, Indonesia ini lagi tumbuh-tumbuhnya kok industri pengembangan diri. Belum apa-apa industri pengembangan diri Indonesia. Baru dimulai, baru kita mulai. Dulu pernah dimulai dengan tren-tren dari Amerika, tapi kan mati kan sekarang, nggak ada lagi. Sekarang baru kita mulai. Tenang aja. Jadi industri pengembangan di Indonesia itu ya kita yang mulai. Nah, ini tadi ya. Nanti ada tapping untuk emosi negatif yang dieksplorasi nature aku. Lihatin yuk, nature aku yang dieksplorasi, oke? Nanti juga ada tapping for healing. Yang dieksplorasi nanti nature aku. Nanti juga ada kemiskinan, entah apa, semua yang dieksplorasi nature aku. Dan kamu kan sekarang lagi mau mastering nature aku kan, pendasaran aku. Artinya apa? Ya kamu bisa bikin kayak begini juga gitu loh. Kamu bisa bikin kayak begini. Yang penting muridmu pintar. Jangan ditinggal di tengah jalan. Jangan gitu. Ya. Kamu pintarin sampai dia mastering. Ini nanti untuk program-program PCI setelah lebaran itu, nah, kamu lihat. Pokoknya semua yang dikerjakan PCI yang mau dieksplorasi nature aku. Termasuk besok
ada pertemuan nanti setelah Lebaran, kita mau explore nature aku di dalam bahasa, itu kan, nature aku dalam bahasa. Jadi kamu mulai pendasaran, terapannya itu kamu lihat banyak juga ya yang dieksplorasi semuanya nature aku, gitu. Dan ini kan yang belajar kan kamu, artinya itu kamu siap menggemparkan industri perkembangan industri pengembangan diri Indonesia. Kamu orang dalam. Indonesia ini 280 juta. Ya, toh? 280 juta. Itu pasarnya itu besar. Belum lagi dari negara tetangga gitu ya. Kamu ke mana gitu bikin seminar ke luar negeri. Yang kamu eksplorasi nature aku di balik titik-titik gitu. Nature aku di balik diabetes. Kamu teliti secara mendalam sampai betul-betul kamu temukan kunci-kuncinya. Gitu. Ini tak contohin Jenny sekarang, lihat loh Jenny udah siap, namanya udah masuk sesi praktek oleh Rodatul Jannah, ya toh. Jenny mulai berani untuk eksplorasi nature aku di balik emosi-emosi negatif. Sesi praktek dia nih. Nanti kan kalau diundang di kantor mana ya itu dia sendiri yang diundang. Dia lagi magang betul untuk memperlihatkan bagaimana nature aku di balik semua penderitaan manusia, gitu loh. Gitu. Jadi kamu jangan merasa rugi belajar ini. Aplikasinya banyak. Dan ini kita baru mulai kok. Ini kita baru mulai. Nature aku di balik saldo di bawah 100 juta. Itu ada di situ. Tinggal ini belum kita teliti. Pokoknya semua penyakit kamu teliti nature akunya, gitulah kira-kira ya. Biar kamu itu luas ini industri masa depannya ini kan. Luas. Nature aku di balik ilmu fisika. Nanti akan ke sana. Nanti akan ke sana. Karena kemarin seperti quote-nya Pak Rudi bahwa ilmu-ilmu ini sebenarnya adalah persaksian dari makom-makom aku. Kan gitu aja. Ilmu-ilmu yang dibikin orang itu kan persaksian itu dari makom-makom aku. Jadi ilmu, artinya nature aku di bidang itu gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi teman-teman tuh kalau belajarnya serius, itu bisa jadi tokoh besar. Tuh, ada namanya Pak Rudi. Lihat aja di Facebooknya, kita liatin ya. Rudi Susanto ditulis. Dia lagi ngobrol sama siapa kemarin itu ya? Lagi ngobrolin sama siapa gitu soal ilmu. Dijawab sama Pak Rudi. Apa sih ilmu? Ilmu itu kan cuman persaksian di makom-makom aku aja, kata Pak Rudi gitu. Nih, lihat aja di Facebooknya Pak Rudi. Ilmu itu kumpulan dari pengalaman makom-makom aku gitu katanya. Kumpulan persaksian dari makom-makom aku. Pak Rudi. Tulis. Ilmu adalah kumpulan kumpulan dari pengalaman makom-makom aku gitu. Artinya nature aku juga itu kan. Ilmu itu. Nature aku. Udah mulai menyala. Sejak dia pakai iPad ngajar itu udah mulai menyala dia. Oke. Hawking selalu ingin bermeditasi di piramida. Sendirian di dalam kegelapan total piramida besar, dia bermeditasi sepanjang malam. Hawking selalu tertarik pada tempat-tempat yang memiliki makna spiritual seperti piramida di Mesir dan Machu Picchu.
Terkesan oleh keindahan pahatan dan arsitektur gotik yang luar biasa, ya akhirnya mengunjungi sebagian besar katedral besar di Eropa di dunia, serta katedral ortodoks Rusia di Alaska, katedral nasional di Washington, dan katedral Saint Santo John of Divine di New York. Kemudian keajaiban berlanjut. Kita mungkin berasumsi bahwa keajaiban melibatkan peristiwa yang memecahkan bumi dengan cahaya, menerobos dari langit, dan malaikat bernyanyi di atas. Itu kan gambaran di film-film gitu ya. Gagasan tentang keajaiban inilah yang menyebabkan banyak orang mengalami keajaiban yang sebenarnya, menurut Achim. Achim mengajarkan bahwa keajaiban itu alami, itu sifat dari nature aku gitu. Itu terjadi setiap saat, itu adalah hak semua orang. Hanya setelah perubahan persepsi, kita dapat mengenali dan menghargai keajaiban di sekitar kita. Suatu malam di kelas Achim di Sedona, Hawkins sedang berbagi pengalaman pribadinya dengan penyembuhan diri ketika seorang wanita bertanya, "Nah, mengapa Anda masih berkacamata?" Jadi Hawkins itu punya masalah mata. Seperti itu. Melihat penglihatan yang buruk sebagai cacat struktural daripada penyakit, jadi dia bilang itu cacat ya, cacat bukan penyakit tapi cacat. Dia merenungkan pertanyaan bagus. Kenapa saya masih harus memakai kacamata? Inilah saya, makhluk sempurna dengan semua kekuatan yang saya miliki dan saya tidak pernah memikirkannya. Hawkins rabun dekat di satu mata dan rabun jauh di mata lainnya. Dengan astigmatisme di kedua matanya, penglihatannya memburuk dan dia dipasangi trifokal. Malam itu dia menyelipkan kacamatanya ke dalam sakunya dan memutuskan untuk mengatasi penglihatannya yang buruk. Semuanya kabur. Selama sekitar 6 minggu, dia hampir tidak bisa melihat. Mengemudi menjadi menantang, terutama di jalan memutar di sekitar Gunung Mingus. Dia harus mengendalikan untuk melihat tepi tebing tepat pada waktunya untuk memutar kemudi. Suatu malam yang gelap dan hujan, Hawkins mengendarai Interstate 89A ke Unity Church. Setelah ragu sejenak, dia berpikir, ya Tuhan, jika saya tidak akan pernah melihat lagi, saya kira saya tidak akan pernah melihat lagi. Detik berikutnya, dia merasakan intuisi bahwa dia menerima pelajaran tentang iman dan kepercayaan. Dalam diri saya sendiri, kata Hawkins, tiba-tiba saya tahu bahwa saya akan selalu melihat apa yang perlu saya lihat, tetapi tidak dapat melihat apa yang ingin saya lihat. Menyerah kepada Tuhan, dia berkata, apapun keinginanmu, aku akan menyetujuinya. Saat dia memahami pelajaran ini, sebuah truk berbelok dari seberang jalan. Lampu depannya menerangi di mana Hawkins harus berbelok. Seolah-olah Tuhan menerangi jalanan berkata, belok di sini, tenangnya. Meskipun kecemasan sering muncul saat dia mengemudi, Hawkins terus menyerahkan ketakutan dan kecemasannya kepada Tuhan. Menariknya, Hawkins sedang membaca mistik India, Ramana Maharshi, ketika dia memutuskan untuk melepas kacamatanya. Font dalam buku-buku terbitan dari India kecil dan redup, membuatnya sulit dibaca bahkan dengan penglihatan normal. Setelah itu, ia memulai eksperimen penglihatannya. Ia tidak dapat membaca buku, koran, atau majalah, namun ia dapat membaca buku-buku Sri Ramana tanpa kesulitan. Ketika dia pergi ke kelas Achim Selasa malam, dia menemukan bahwa dia juga bisa membaca teks Achim tanpa masalah. Dia berkata bahwa dia belajar untuk hanya percaya kepada Roh Kudus, ya, kepada keilahian itu. Menjalani harinya seperti biasa.
Setelah 6 minggu, ketakutan dan kecemasan yang datang dengan hampir kebutaan menghilang. Dia mencapai keadaan kedamaian batin di mana semuanya baik-baik saja seperti itu. Dia telah sepenuhnya melepaskan dan menyerahkan keinginannya untuk penglihatan normal. Jika penglihatannya tidak membaik, itu baik-baik saja baginya. Saat dia sedang duduk di dapur temannya, tiba-tiba dan tanpa peringatan, sebuah perasaan mendalam dari keheningan dan kedamaian batin terjadi dan perasaan oneness dengan apapun yang menjalankan alam semesta. Dan seketika itu juga tiba-tiba penglihatan saya kembali sepenuhnya dan sempurna. Dia sekarang bisa membaca kalender di dinding di seberang dapur. Dia mampu melihat dengan jelas, melintasi jarak yang sangat jauh, dan membaca tulisan kecil dalam cahaya redup dengan mudah. Hawking tidak memakai kacamata setelah itu, menyimpan semuanya dalam sebuah kotak. Setelah 40 tahun miopia dan astigmatisme, dia sekarang diberkahi dengan penglihatan yang sempurna. Kayak gini loh, yang dieksplorasi 6 bulan nature aku. Tapi ini enggak bisa kamu copy paste. Kamu harus eksplorasi sendiri nature akumu. Gitu. Gitu. Kamu harus eksplorasi sendiri nature akumu. Jadi jangan remehkan kekuatan nature aku, karena itu adalah kekuatan ilahiyah gitu. Dan kamu kan belajar pendasaran ini kan, belajar pendasaran ini, ditambah dengan bacaan-bacaannya. Gitu. Setelah dia berusia 80 tahun, Hawking menjadi buta di satu mata dan menderita degenerasi makula dan kehilangan penglihatan di mata lainnya. Dia harus berhenti mengemudi, dia belum menerapkan teknik penyembuhan apapun pada kondisi tersebut. Ada yang bertanya, mengapa seseorang yang telah memberikan ceramah tentang penyembuhan diri tidak juga menyembuhkan penyakitnya? Hawking menjawab, karena pewarisan karma menjadi manusia yang melibatkan protoplasma mamalia yang dibatasi waktu. Dan tidak ada manusia yang menjadi abadi dalam ranah fisik. Tapi setidaknya Hawking memperlihatkan kalau dia terapkan itu juga bisa berubah kan. Ini kan hanya dia belum menerapkan. Belum menerapkan lagi. Keajaiban yang mulai terjadi setelah transformasi Hawking 1965 berlanjut. Sebelum pindah ke barat, truk Willisnya yang setia mogok, dia meninggalkannya terdampar di upstate New York sisi jalan. Seorang teman yang tidak pernah dilihat Hawking selama bertahun-tahun kebetulan lewat dan membantunya. Di lain waktu, sebuah ban pecah dan Hawking terjebak dalam pertukaran daun semanggi dalam perjalanannya ke Bandara Internasional Phoenix. Seorang asing menawarkan bantuan, seperti malaikat yang menukik untuk menyelamatkannya. Pria itu melepaskan ban Hawking, pergi ke bengkel mobil untuk memperbaiki ban dan kembali untuk menggantinya. Pria itu bahkan tidak mau menerima uang bensin untuk perbaikan ini. Hawking memberkati dia dan orang itu melanjutkan perjalanannya. Aci mengajarkan bahwa keajaiban-keajaiban terjadi sepanjang waktu. Kita hanya tidak memperhatikan mereka. Bagi Hawking, sebagai pengendara mobil yang terdampar, diselamatkan oleh seorang Samaria yang baik hati menandakan sebuah keajaiban. Kembali di New York untuk menerima penghargaan dari bekas kliniknya untuk meringankan penderitaan manusia, Hawking berdiri di jalan bersama seorang teman. Hawking mengingat sebuah taksi menepi. Temannya menjawab, itu sangat pintar, mari kita lihat kamu melakukannya lagi. Setelah upacara, Hawking melakukannya lagi. Kali ini sebuah limusin berhenti. Sopir itu berkata, saya disewa selama 1 jam. Temannya tercengang.
Segera setelah pindah ke barat, Hawkins mengemudi di dekat perbatasan Meksiko ke Patagonia di Arizona Selatan. Ia belum merasakan jarak yang sangat jauh dari gurun. Berharap untuk datang ke kota berikutnya dalam beberapa mil, dia berkendara selama berjam-jam tanpa pernah melihatnya, pengalaman yang tidak biasa bagi seorang warga New York. Akhirnya, dia mematikan mesin truk tuanya untuk istirahat. Ketika dia memutar kunci kontak untuk menghidupkan kembali truk, asap mengepul dari bawah kap mesin. Dia berpikir, ya mesinnya terbakar. Terkuras dan dehidrasi karena kewalahan panas, Hawkins adalah pejalan kaki gurun yang tidak berpengalaman, bermil-mil dari kota terdekat tanpa air. Bahkan jika dia membuka kap mesin, dia tahu dia tidak akan dapat menemukan sumber api karena dia telah mengubah mesin truk menjadi sarang tikus dengan memperbaiki sendiri barang-barangnya. Di tengah teriknya musim panas, Hawkins mengira dia sudah selesai. Dia berpikir, ya, saya kira Anda akan mati sekarang. Jadi sudah waktunya untuk meninggal. Saya akan meninggal. Sementara dia menunggu untuk meninggalkan tubuhnya, menerima dan benar-benar siap untuk mati, sebuah intuisi muncul. Gunakan obeng untuk membuat lubang di kompartemen sarung tangan dan tuangkan kopi ke dalam lubang. Hawkins melubangi dan menuangkan sisa kopinya ke dalam, di mana kopi itu mendesis, memadamkan api listrik, memungkinkannya mengemudi ke kota berikutnya. Hawkins menggambarkan intuisi sebagai instruksi knowingness, instruksi dari kemahatauan gitu ya, keberpengetahuanan, instruksi dari yang mengetahui gitu, instruksi dari yang mengetahui. Nah ini kan yang saya suka dalam wirid gitu. Dalam wirid itu kalau muncul solusi, misalnya kita udah bikin sama dengannya berapa, katakan 10 juta atau 100 juta, tinggal nunggu instruksi. Itu pasti terjadi. Instruksi dari yang mengetahui, dari nature aku yang ilahiyah. Jadi kamu tinggal bikin sama dengannya, lakukan kontemplasi mendalam. Kalau belum ada instruksi, ya yang sering saya tanyakan tuh apa penghalangnya. Nanti muncul penghalang itu. Kadang-kadang tuh penghalang itu datang dari pemikiran masih kecil. Datang dari gambaran-gambaran masa lampau. Oh, ini penghalangnya. Ya. Atau non-verbal knowingness, suara roh dari Tuhan. Jadi kalau dia sudah hadir bilang ya, wah, selesai. Game itu udah. Masalah tuntas. Kamu hanya perlu berlatih untuk kontemplasi. Tapi ini kalau kamu kuat di makom dimensi 8, dimensi 9, wah ini kamu bisa. Nggak takut lagi. Yang penting kamu tahu rumus non-linear, tulis sama dengannya, katakan 1M, tunggu suaranya. Cari, jangan ditunggu, explore, gali. Karena suara Tuhan itu kan setiap saat bersuara kan. Hanya kamu nggak dengar. Nah, itu gali penghambatnya, apa yang membuatmu tidak mendengar. Gali. Nah, ini yang saya suka kalau zikir. Kalau tidak ngajar tuh, saya kegiatannya itu kalau tidak ngajar, baca, kalau nggak tidur, kalau nggak ya wirid. Kamu mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau ngapain gitu. Selama bertahun-tahun, Hawkins melakukan versi singkat dari doa Santo Fransiskus dari Assisi setiap pagi.
Sebagai hamba-Mu ya Tuhan, aku memberikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dorongan di balik tindakan renungan ini adalah untuk bersedia menjadi saluran untuk kehendak-Mu. Alih-alih mencari untuk menerima energi seperti yang biasa dilakukan dalam banyak praktik spiritual, Hawking memancarkan belas asih yang tidak menghakimi. Anda menjadi saluran Tuhan dan memancarkan keluar cinta tanpa syarat. Anda memberikan semua yang Anda mampu berikan secara tak terbatas. Anda menjadi seperti itu bagi dunia. Anda adalah antena pancaran. Saat Anda melakukan ini, Anda melihat apa yang dunia tangisi. Dan secara otomatis Anda memancarkan itu. Dan Anda tiba-tiba menyadari siapa Anda. Anda melayani dunia dengan demikian. Jadi kita melayani dunia dengan nature aku kita gitu ya. Energi Kundalini menurut Hawking diaktifkan selama kejadian-kejadian yang tampaknya acak. Saat Kundalini mengalir, Hawking akan bertanya-tanya kemana ia akan membawanya selanjutnya. Suatu ketika saat mengemudi, Kundalini mengalir dari daerah jantungnya, menyusuri jalan raya dan di sekitar sudut buta, tempat kecelakaan mobil baru saja terjadi. Sebuah mobil terbalik, roda masih berputar. Hawking meminta bimbingan jika dia perlu berhenti untuk memberikan bantuan medis, tapi dia mengatakan dia mendapati bahwa dia harus tetap mengemudi. Dia mengklaim energi terpancar di belakangnya selama beberapa mil sebelum menghilang. Beberapa mil kemudian terjadi kecelakaan lagi. Kali ini mobil patroli hadir. Hawking merasakan doa, ya Tuhan, tolong bantu kami. Energi dari diri, kata Hawking, terpancar begitu saja darinya. Dia hanya menyaksikannya tanpa pernah menghentikan mobilnya. Hawking menganggap dirinya sebagai antena saluran kehendak Tuhan yang mengirimkan energi kemanapun orang membutuhkannya. Jadi ini orang gitu ya, ini orang, ini aku, ini sumber aku gitu kan. Kita antena untuk dunia. Itu kalau pendasaran akunya bagus. Tapi kalau pendasaran akumu bagus, baru juga mimpi apa, ngaku Tuhan, norak. Norak. Gitu ya. Jadi harus bagus pemahamannya. Jangan apa namanya? Jangan ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan gak jelas. Penting, makanya pendasaran aku itu penting diilmui. Masa kok ngaku Tuhan kan enggak jelas. Maksudnya itu ketuhanan gitu ya. Makom keilahian, bukan Tuhan pada diri Tuhan itu sendiri, tapi keilahian gitu. Kalau bagus bahasanya kan itu menginspirasi yang lain, nggak bikin ribut di grup, ya kan? Nggak bikin ribut di grup, orang stres. Gitu. Mana nature orang kacau, kita nambah ribut gara-gara kita nggak fasih secara bahasa. Harus fasih, jadi dipelajari ilmu bahasa, mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat, gitu. Di Indonesia itu ilmu bahasa itu nggak dianggap kok. Nggak dianggap. Dia makanya ketika bikin kesimpulan, seenak-enaknya sendiri. Kayak gitu. Ilmu bahasa itu penting untuk menata pemahaman, untuk membahasakan pemodelan. Saat mengunjungi Chicago, Hawking melihat kerumunan penjaga
dan pengunjung muda di luar bar siap bertarung. Pikiran damai memasuki pikiran Hawking dan dia sangat mencintai mereka semua. Hawking berkata bahwa dia berdiri di trotoar selama beberapa detik saat energi kundalini yang kuat mengalir darinya ke arah para pria. Dalam sekejap, postur mereka berubah, menjatuhkan tinju mereka dengan pemuda agresif itu menyeringai malu-malu dan saling menepuk punggung beberapa masuk kembali ke bar. Begitu kejadian selesai, energi kundalini berhenti. Jadi apa ya, memang ada tandanya sih. Saya dulu ya dibawa ke gudang, satu mobil kan, dibawa ke gudang orang di Surabaya gitu. Dalam gudang apa nggak ngerti. Tiba-tiba orang antri kan, diambilin dompetnya, diperiksa mana uang. Barang berharga diambilin semua sama geng itu. Tiba-tiba itu saya merasakan tubuh saya dingin. Saya nggak ngerti itu energi kundalini apa enggak. Yang penting itu ada tubuh menjadi dingin, jadi nature orang itu berganti dengan nature keilahian, lalu saya pergi bisikin aja itu. Saya pergi bisikin saja, kepala gengnya saya jangan di ini ya. Oh iya kamu di sini aja ya, duduk. Malah dikasih duit saya. Nah, dikasih. Tapi kalau disuruh ngulangin lagi kan nggak bisa ya. Itu kan kehadiran itu kan seperti itu. Seperti halnya kecelakaan mobil, Hawking mengatakan bahwa dia merasakan bahwa beberapa pria sedang berdoa. Ada keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Sama juga dulu saya pernah bertemu pertapa. Seorang bertapa dari Gunung Bromo. Tengah malam jam-jam 11 di pinggir jalan. Terus aja ngobrol. Hanya jelasin gini tak. Wah lama, aku bertapa lama-lama ternyata cuma kayak gini ya penjelasannya. Iya, mau ngapain lagi mas? Terus dia pergi sampai sekarang saya nggak tahu terus siapa dia. Saya juga nggak mau tahu. Cuman jelasin gitu aja. Dia mencari pemahaman keilahian. Gitu. Wah lah mas, makasih ya mas. Gitu toh. Diri kita tak terbatas adalah segalanya. Tapi itu kan gini ya. Ya pendasaran akumu harus bagus. Jangan didasarkan pada orang. Kalau akumu kamu dasarkan pada orang, kamu tertimpa oleh akibat. Kan nature orang ini kan nature akibat kan. Ini kan akibat semua, alam akibat. Lah kalau akumu kamu identifikasikan pada orang ya habis kamu. Ya toh. Tetap bertahan, tetap nafikan bahwa aku adalah orang. Syukur-syukur bisa isbat. Jadi kan kalau masih nafi itu kan 56 ya dalam pemetaan kita. Setelah 78 baru itu isbat. Meskipun Hawking berpaling dari pendidikan Protestan setelah penyingkapan tentang penderitaan manusia, transformasi spiritualnya sebagai orang dewasa mempengaruhi minatnya pada agama Kristen. Materi yang menolaknya sebagai seorang ateis kini memberikan inspirasi dan konfirmasi. Hawking mengamati, begitu Anda menjadi termotivasi secara spiritual, hal-hal tertentu bagi Anda yang sesuai dengan tahapan tertentu dalam evolusi Anda. Saat mencari kebenaran spiritual, ia menjelajahi beragam teks spiritual, menemukan kebenaran dan kebijaksanaan praktis yang terjalin melalui semua ajaran spiritual. Mazmur 91 menjadi salah satu teks rohani favorit pribadinya. Untuk sementara, dia membacanya setiap hari, menggunakan kata-kata itu sebagai bentuk kontemplasi. Suatu hari Hawking sedang berjalan di sepanjang Selby Hill Road mendekati sebuah kabin di atas tanah kosong seluas 90 hektar yang sedang dia pertimbangkan untuk dibeli. 90 hektar.
Saat dia mulai menaiki tangga kabin, dia berhenti beberapa kaki di depan, dibingkai oleh ambang pintu. Seekor ular derik raksasa melingkar menatapnya, lidahnya menjulur siap untuk menyerang. Saat itu Kenang Hawkin ada kilatan pikiran yang menakutkan dan kemudian pikiran bahwa saya bisa mendapatkan tongkat dan memukulnya, atau saya bisa lari, atau saya bisa berteriak minta tolong. Saya tidak punya pistol, tetapi seseorang mungkin akan menembaknya. Semua pikiran perlindungan diri yang telah diprogram oleh kesadaran sosial kepada saya hadir. Jadi saat-saat kritis itu bahwa sadarmu aku adalah orang itu hidup lagi kan. Dan itu harus dilampaui. Saya kira itu dulu ya sore ini. Udah mau buka puasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka ya. Saya Surabaya dan sekitarnya. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.